Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Anda pasti pernah mendengar kisah tentang sosok Abu Lahab yang memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, kan? Abu Lahab merupakan salah satu paman dari Rasulullah SAW. Lahab sendiri memiliki arti yang menyala-nyala. Sebutan itu disematkan lantaran waktu kecil ia dikenal dari wajahnya yang terlihat cerah. Sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Abu Lahab karena ia memiliki perilaku yang amat buruk terhadap Rasulullah. Kala itu diceritakan jika Abu Lahab selalu menghalangi Rasul ketika hendak berdakwah. Hingga akhir masa hayatnya, Abu Lahab pun meninggal dan dikuburkan dengan cara tragis. Semasa hidupnya, ia tinggal di sebuah perkampungan dan dimakamkan di perkampungan itu juga. Lantas, seperti apa ya kira-kira sekarang kondisi perkampungan dan rumah Abu Lahab saat ini? Nah, untuk mengetahui kondisi tersebut, akun channel YouTube Alman Mulyana diketahui telah mengunjungi perkampungan Abu Lahab yang terletak di kawasan Jahir. Dalam video yang diunggah pada 19 September 2020 itu, tampak perkampungan Abu Lahab yang terlihat sepi dan bersih. Abu Lahab sendiri bisa dikatakan orang terjahat di Mekah setelah Abu Jahal. Diceritakan oleh rekaman Alman di video itu, diperkirakan ada rumah Abu Lahab di perkampungan tersebut. Sayangnya saat ini lokasi rumah Abu Lahab itu ditutup oleh pagar yang begitu rapat. Bahkan dari luar pun sampai tidak terlihat. Rumah tersebut merupakan rumah kedua dari Abu Lahab. Ia diketahui memiliki rumah pertama di dekat Masjidil Haram. Abu Lahab termasuk orang kaya di Mekah saat itu. Karena diketahui, orang Mekah memiliki kebiasaan berdagang, dan itulah yang membuat orang Mekah kebanyakan sukses dan kaya raya. Jenazah Abu Lahab sendiri dimakamkan di sebuah rumah di kaki lereng gunung yang dinamakan sesuai dengan namanya sendiri, yakni Jabal atau Gunung Abu Lahab. Kisah awal Abu Lahab memusuhi Rasul ialah saat Rasul mengumpulkan kerabatnya di Bukit Sofa. Peristiwa itu merupakan peristiwa bersejarah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul berdakwah. Wahai Muhammad, dakwahilah keluarga dekatmu, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Rasul diajaknya kerabat dekatnya ke Bukit Sofa. Rasul pun lantas bertanya kepada mereka yang datang termasuk Abu Lahab. Apa pendapat kalian kalau seandainya saya ceritakan di belakang Bukit Sofa itu ada musuh yang akan datang menyerang kita? Kalian percaya atau tidak? Tanya Rasul. Mereka pun lantas menjawab, tentu kami percaya, karena engkau adalah Al-Amin. Lalu Rasul kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian? Saya ini adalah seorang utusan sebelum datangnya kiamat. Mendengar itu, Abu Lahab seakan marah dan menjawab, wahai Muhammad, celakalah engkau. Setelah itu, Abu Lahab pun benar-benar meninggalkan Rasul. Hingga akhirnya turunlah surat Al-Lahab yang terdiri dari 5 ayat. Mengetahui kejahatan Abu Lahab, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab, justru engkaulah wahai Abu Lahab yang celaka. Hal itu lantas terbukti dengan kondisi yang memprihatinkan di detik-detik terakhir Abu Lahab. Setelah mendengar kabar kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar Al-Kubra, 7 hari kemudian Abu Lahab pergi ke Mekah dan meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, kondisi Abu Lahab begitu memprihatinkan. Saat itu ia menderita kusta yang membuat kondisinya membusuk dan bau, sehingga keluarga tidak bisa mendekat karena kondisinya yang menjijikkan. Bahkan jenazah Abu Lahab sempat dibiarkan selama 3 hari. Hingga akhirnya para warga sepakat untuk menguburkan jasad Abu Lahab, tapi tidak langsung disentuh, namun menggunakan kayu lalu didorong untuk dimasukkan ke makam. Setelahnya dilempar dengan batu. Abu Lahab bisa dibilang sebagai orang yang termasuk kekal di neraka. Bahkan bersama sang istri bernama Arya binti Harb bin Umayyah atau dikenal dengan nama Ummu Jamil. Kendati demikian, setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan terhadap Abu Lahab. Lantaran di hari Senin merupakan hari lahir Rasulullah. Saat itu Abu Lahab sangat bahagia dan menanti kelahiran Rasulullah.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.